Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para sesepuh di lingkungan Muhammadiyah dan Aisyah Kota Solo Selatan yang kami hormati, ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya yang kami hormati pula, adik-adik, para penerus perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian dilanjutkan oleh Kiai Ahmad Dahlan, yang saya banggakan mengawali kajian yang diamanatkan kepada saya pada malam hari ini. Terlebih dahulu marilah kita bersama-sama untuk memanjatkan syukur kita kehadirat Allah bahwa pada malam hari ini bagi saya adalah sesuatu yang sangat-sangat tinggi nilainya, tiada tara, karena baru pertama kali ini saya masuk di Masjid Nur Rahmah. Ini ada kesalahan teknis, kesalahan ada teh manis, jadi enggak. Saya tidak punya jaminan bahwa nanti masih ada kesempatan lagi bisa bersama-sama jamaah warga Muhammadiyah Aisyah di masjid ini. Maka pada kesempatan kali ini merupakan sesuatu yang sangat berharga. Sekali lagi, belum jaminan kita bertemu lagi seperti malam hari ini. Kenapa demikian ya? Allah itu di dalam Al-Quran menyatakan Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaib wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir. Jadi firman Allah di dalam surah ke-31 ini, surah Luqman ayat yang keempat, 34, maaf, ayat 34, Allah menyampaikan informasi kepada kita bahwa ada 5 rahasia. Rahasia itu hanya dijaga oleh Allah, bukan kepada yang lain. Kalau rahasia itu dijaga 1 orang dan dijaga 1000 orang, aman mana gitu? Rahasia dijaga 1 orang dengan dijaga 100 atau 1000 orang, aman mana? Aman dijaga 1 orang. Kalau yang jaga 1000 orang itu namanya sudah bukan rahasia, tapi rahasia tapi umum, rahasia umum. Nah, ini yang jaga Allah. Apa itu? 5 itu. Pertama, tentang datangnya kiamat, baik kubro maupun sugro, hancurnya alam ini ataupun kematian kita masing-masing. Jadi kita ini nggak tahu kapan kita mati. Kalau kita ini matinya diberitahu jadwalnya, itu kira-kira gimana? Penjenengan jadwal sedon itu mau dikabarkan ini orang berikut. Dijadwalke matine tanggal semene dina iki mergo jalaran iki, ngoten kira-kira pripun? Ada yang bilang, "Oh, tak siapin terus." Enggak, saya yakin stres. Jadi manusia tidak diberitahu kapan kita mati, enggak diberitahu. Kemudian yang kedua, ini adik-adik yang masih SD atau SMP kelas 1 yang diberi pelajaran geografi,
Ada geografi, IPS. Ya. Diberi teori hukum Bois-Ballot. Masih ingat hukum Bois-Ballot? Bois-Ballot. Angin selalu bergerak dari daerah yang bertekanan maksimum ke daerah yang bertekanan ini. Kemudian di sana guru menerangkan tentang musim di Indonesia ini. Di Indonesia ini ada 2 musim. Musim apa? Musim kemarau dan musim penghujan. Terjadi bulan apa? Bulan Oktober sampai bulan April musim. Nah, bulan April ke bulan Oktober musim. Di antara musim kemarau kepada musim penghujan namanya musim Desa kemarau yang musim penghujan jenenge mangsa labu. Kemudian kalau penghujan ke kemarau musim apa? Juga pancaroba namanya, mareng. Nah, itu bisa dibuat sebuah rumus seperti itu. Tapi ternyata Allah tidak mau dilangkai kalau bahasa Jawa. Rakyat dilangkai, rakyat dilangkai. Sesuka hati, sesuka Allah. Kapan akan turun hujan? Ya sesuka Allah. Bulan ini bulan apa? Saya tadi mau berangkat ke sini sudah hujan. Padahal mestinya kemarau nih. Jadi Allah yang menghendaki turunnya hujan dimanapun, maka tidak perlu. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak mau punya kerja, mau mantu, dadak bilet pawang hujan, genora hujan, kaya neng. Nah, terus sebagai warga Muhammadiyah berpikirnya harus berpikir kritis. Ini justru hujan itu apa? Kalau kita berdoanya doa apa itu baru musim hujan kan gitu kan? Jadi jangan sampai kita ini keliru. Allah yang menurunkan hujan dan berdasarkan kekuasaan Allah, sesukanya Allah. Allah kan punya kekuasaan mengatur apapun gitu. Wa yunazzilu itu. Wa ya'lamu ma fil arham. Dia Allah saja yang tahu apa yang ada di dalam rahim seorang wanita. Maaf, mungkin yang di bidang kesehatan ada yang komentar enggak gitu Pak Teguh. Sekarang ini yang namanya dunia kesehatan itu sudah ada USG namanya, USG 4 dimensi. Bisa dipakai untuk mengukur janin. Jadi meskipun masih dalam kandungan, panjangnya berapa, beratnya berapa, laki atau perempuan sudah bisa dideteksi. Tetapi ingat, masih merupakan rahasia Allah. Nanti lahir punya kecerdasan kayak apa? Tidak ada alat yang bisa menentukan. Masih. Wa ya'lamu ma fil arham. Kemudian wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi hari esok. Jadi besok, hari sesudah hari ini, besok ya. Tidak besok loh ya, besok pakai O sama U. Ini berbahasa Indonesia. Hari sesudah hari ini, manusia tidak diberitahu apa yang terjadi hari esok. Jangankan besok, sesudah pengajian ini nanti, sesudah bertemu di antara kita ini, nanti akan terjadi apa kita nggak tahu. Betul? Masih rahasia Allah. Kemudian yang terakhir, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada seorang pun yang tahu di belahan bumi mana nanti dia mati. Nah, karena ada 5 rahasia yang Allah jaga sendiri ini, maka tadi saya katakan kita tidak bisa punya jaminan nanti bertemu lagi. Maka alhamdulillah bagi saya di Dawiyah Ustaz Ahmad ini, saya manut saja. Jadi di Pak Teguh nanti giliran lukiran dan Prof Sofyan ya sudah lah, langsung Dawiyah Ustaz Ahmad Suliki. Saya manut saja. Nah, nanti giliran Solo Utara dia Prof Sofyan. Dan yang penting lagi, Bapak,
pertemuan kita ini insya Allah pertemuan yang punya nilai juang. Ini lebih penting. Jadi kita di sini ini semua dalam rangka menggapai nilai juang. Ini kalau tidak ada semangat juang berangkat ke sini ini juga rasa-rasa. Tapi masya Allah, ibu-ibu dan bapak-bapak begitu semangatnya hadir. Terus kalau yang masih muda seperti Ustaz Ahmad ini kalau nggak hadir ya kebangetan. Makanya tadi saya antar. Tak tunggu nih. Tak sendiri ya. Nah, ada 3 hal yang perlu saya sampaikan. Karena saya sampai setengah 10, jadi nanti sebenarnya kalau mau 9:15 atau jam 9 saya juga bisa. Kajiannya hanya 2 ayat. Ini tadi belum kajian ya. Kajiannya 2 ayat. Nanti silakan dicek sendiri. 1 surat An-Nisa ayat yang ke-9. Karena tadi saya belum naik ini sudah diweling. Jadi saya ngisi kajian ini mengikuti pesan sponsor aja. Jadi dari rumah saya akan ngisi dengan materi yang mau saya siapkan boleh jadi. Tapi baru di sini udah dibeli gitu. Nanti materinya berkait dengan pengkaderan, ya oke. Terus tambah meneng, ditambahi lagi masih disuruh berbicara tentang perjuangan jadi Muhammadiyah. Oke, kalau begitu materinya itu saya akan berbicara dari 2 ayat. Ini manut karo aja. 1 surat An-Nisa ayat yang ke-9. Allah berfirman, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Kemudian berkait dengan semangat juang, ya, saya ambilkan dari surah ketiga, ya, surah Ali Imran. Ini yang Al-Hafidh tadi mana? Jadi kita ini kan sunnah ya, kalau bisa kalau kamu tidur itu begitu bangun setelah membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, itu jangan cepat-cepat jerantal nek ojo kesusun jerantal. Pirsa jerantal? Lungguh dhisik. Nek wong tuwa dhisik ngendikane nyawa iki nglumpuk. Jadi kalau begitu pohon jerantal karena belum tertata gitu, belum lumpuh nyawane, sosok tiba terus stroke. Tapi Nabi ngajari, nek tangi turu aja terus jerantal. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kemudian baca ayat 190 sampai 200 surat Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Seterusnya. Hafal ya Bu ya? Kemudian sampai pada ayat 200, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Nah, nanti berkait dengan yang dibaca Ustaz Ahmad tadi, wal takum minkum ummatun. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak, ada nilai-nilai yang sangat mahal bagi kita bersama ini. Karena apa? Semangat juang bagi kita memang harus kita perkuat. Apa yang diinginkan oleh Allah? Semua yang kita lakukan ini, ya, semua yang kita lakukan ini tidak ada yang sia-sia, tercatat. Jadi tidak ada satupun yang lepas. Jadi dicatat. Maka besok ketika di hadapan Allah, kita ini punya data.
Jadi kalau nanti kita di hadapan Allah itu dinyatakan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kita sudah punya data yang memperkuat selamat insyaallah. Apa? Kita sudah diingatkan ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ibu-ibu dan bapak-bapak, semua yang kita lakukan dicatat oleh malaikat, besok dilaporkan. Jadi kalau kita nggak hati-hati, ya, kita mau bantah nggak bisa. Ini loh catatannya gitu. Kilo DPR Ustaz Ahmad, ono cabang kota Solo Selatan, teko Muro telat kita ada. Tidak hanya itu, masih diperkuat data yang lain. Apa? Tempat kita ini, tempat kita berpijak, Masya Allah, ini besok juga menjadi saksi. Gak main-main. Allah berfirman, yauma idzin tuhadditsu akhbaroha. Dan mau apa kita? Mau berkutik gimana? Kalau dalam penelitian ilmiah, ya dalam karya ilmiah, besok kalau nyusun disertasi gitu, masih diperkuat lagi. Kalau hanya dua ini masih kurang, harus ada triangulasi. Allah menyediakan lagi, Masya Allah. Apa kata Allah? Wa kulla insanin alzamnahu ta'iruhu fi unuqih. Kita ini ada alat detektor yang melekat pada diri kita, senantiasa mencatat, tidak ada yang terlewatkan. Oleh karenanya, kalau saya bersama panjenengan pada malam hari ini dengan penuh keikhlasan tercatat semua kebaikan-kebaikan yang ada ini, maka perlu kita syukur. Apalagi bagi saya tadi, bagi saya itu masuk masjid ini, saya tidak punya jaminan kapan-kapan kesini lagi, saya nggak punya jaminan. Mungkin ini terakhir, yang pertama dan yang terakhir bisa jadi. Tapi bisa jadi satu saat nanti kita bersilaturahim lagi di sini, tapi yang jadwal Allah kita nggak tahu. Maka sekali lagi kita syukur. Oke, ibu-ibu dan bapak-bapak, materi kajian kita berkaitan dengan muktamar. Ya, kalau dengan 3 catatan yang saya sampaikan tadi, data itu ada, biasanya kenangan itu mudah untuk diingat, ya, karena tercatat. Saya pada tahun 85 itu ingat betul bahwa muktamar di Solo ini, kok yang dilala kok jadi utak-atik terus sampai akhirnya TBC-nya kena nanti. Anggere nosel mesti nganggo mundur loh gitu. Jangan, nggak boleh. Lagi buktinya peng loro lho Isan. Somben misalkan aneh ngono nek. Enggak gitu. Semua karena strategi yang atur Allah. Pada tahun 85 saya masih menjadi ketua pemuda ranting di Jagalan. Masya Allah, betapa senangnya yang hanya menjadi pemuda Muhammadiyah waktu itu. Kemudian kita akan menerima tamu. Tempatnya di kelurahan ke barat, kemudian perempatan ke selatan. Di sana ada tamu-tamu dari luar Jawa, waktu itu dari daerah Lampung. Hanya beberapa orang. Tapi karena kita ini berprinsip harus menghormati tamu waktu itu pemuda kita gilir. Kemudian ibu-ibu Aisyah bersama dengan adik-adik NA, ya, waktu itu tidak ada adik yang pada umurnya. Bersama dengan NA itu masak, menyediakan makanan untuk tamu. Yang saya sangat terkesan itu waktu itu karena dekat dengan Pasar Dorsari. Itu tamu-tamu itu disuguhi pohon goreng itu sengi pol-polan itu. Jadi segop
tidak pasti habis, tapi begitu puhung itu tuntek. Padahal 3 hari waktu itu, 3 hari udah puhung, kemudian delay kulitan itu, seneng. Nah, betapa bahagianya ketika seorang penerima tamu kemudian tamunya itu Rahab. Kira-kira tamunya Rahab apa dia hanya nomor. Wah, kita pakai dokoh ini. Gitu. Senang gitu. Ini mau baliknya nanti 3 gelas ini. Wah, nanti mau balik keluwung gitu. Gak gitu. Tapi senang. Jadi ketika kita menerima tamunya itu Rahab, senang. Apalagi nanti ibu bapak-bapak. Kira-kira nek Solo kali Mekah itu gede putih. Solo kali Mekah. Gede Mekah. Ning tamune no Mekah iki tahun iki mengke. Karo tamune Solo niki, akeh sing ning Solo. Jadi haji tahun ini itu tidak mencapai 3 juta. Haji. Kita 3 juta kok. Insya Allah 3 juta, bahkan lebih. Ini nggak main-main. Orang luar Jawa itu kalau sudah namanya ke Solo, ke Jogja, itu ngancam. Pokoknya aku kudu mangkat. Umpama mau tamare apa? Campuran daring, luring gitu. Pokoknya mangkat. Ento mangkat. Itu sudah banyak yang berkomentar seperti itu. Apalagi ya, Mas Fali itu getol itu. Mas Fali itu getol. Dia menjanjikan pokoknya akan menghadap ke Kapolrinya sendiri ya, untuk bisa memberikan pelayanan maksimal. Nah, akan menghadap Presiden Pak Cerita yang menghadap Presiden Pak Ide. Itu ternyata ada orientasinya orientasi bisnis. Jadi beliau seorang pebisnis, jadi wali kota. Ya sudah barang tentu akan berbicara tentang itu. Ini nggak main-main, saya baru aja dengar dari beliau sendiri. Jadi nanti klewer, kemudian itu benteng, kemudian hotel. Maka nanti di sekolah-sekolah itu kan jadi hotel. Maka Pak Sukitila sedang bangun hotel. Ya, di SMP Simo itu bangun hotel. Pak Rosmanto bangun ini, bangun hotel. Enggak, maksudnya kan itu kan pondokan. Funduk itu kan bahasa Arab. Bahasa Indonesianya hotel. Jadi nanti pondokan kan funduk gitu. Ya, jadi dibangunlah ya pondokan seperti itu. Insya Allah nanti akan penuh itu. Nah, catatan tahun 85 sampai sekarang masih ingat. Nah, kita ini disuruh mempersiapkan betul, sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Jadi 2 kalimat diulang. Tapi ya harapan muktamar dilalah. Ya dilalah. Qadarullah. Ono pandemi akhirnya ya mau tidak mau harus diundur. Diundur. Mergo napa? Asas tunggal diperjuangkan mati-matian pemerintah. Ya alhamdulillah Muhammadiyah ini memang cerdas. Muhammadiyah itu kan gawan cerdas. Jadi kalau kita ini menjadi warga Muhammadiyah nggak cerdas, ya dicerdas kese lagi jadi warga Muhammadiyah. Jadi warga Muhammadiyah kalau undrap ya kacau, harus cerdas. Waktu itu di ADART itu kan dicantumkan bahwa Muhammadiyah itu berasaskan Islam awalnya. Baik ini berasas Islam berarti menentang kepada pemerintah, bubarkan nanti Muhammadiyah karena tidak menggunakan asas Pancasila. Tapi pinternya Muhammadiyah, cerdasnya Muhammadiyah,
Di dalam ADART hasil muktamar ke-41 itu tidak mencantumkan asas. Coba ini jangan boleh. Ini yang sungguh ujian apa sih so? Bukan, ini gue lomba cerdas cermat gitu. Kita kandani sih, menaik soal itu. Memang tidak mencantumkan asas. Berdasarkan kepada Al-Quran. Nah, podo jajan no. Ini kono orang gagas. Maka Muhammadiyah bisa langsung. Nah, tapi ini enggak. Kali ini enggak bicara asas. Bicaranya pandemi. Nek pandemi tetap muktamar, itu muktamarnya daring. Nek daring berarti wong siji ngedep nik siji kono-kono wis ra gayeng. Padahal muktamar itu apa itu? Muktamar itu berbicara pesta. Pesta. Coba ibu-ibu kira-kira setuju mboten nek ning mengke luring. Bu. Ibu-ibu udah ngantuk apa? Hah? Panjenengan milih muktamar ini digawe gayeng penggembira melimpah ruah gitu, napa nggih mun perwakilan dari masing-masing provinsi satu, terus apa dari masing-masing daerah satu, liyane kon ngrungokne ning nggon omahe dhewe-dhewe ngoten milih pundi Bu? Aisyah ini kan biasa punya amal usaha. Jadi kalau nanti tidak dibangun dengan cara luring gitu, ya nggak ada pemasukan lah. Jadi harus berorientasi bisnis juga. Maka meskipun diundur, ya, kita diingatkan dengan Al-Quran. Allah itu Maha tahu terhadap kebutuhan hambanya. Maha tahu. Maka Allah menyatakan, ini kontekstual ya, jadi bukan ayatnya Muhammadiyah, nanti dikira ini buat Muhammadiyah. Tapi wong Jawa nek ngelokne Muhammadiyah sosokan saudeli dhewe, sasene dhewe. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair itu ayatnya Muhammadiyah. Ini tak bales itu keloro-loro, berarti gonmu ayat dipotong kuwi. Berarti gonmu ra enak ayat iki. Nek ora ayate wis ra enak berarti kowe padha karo Ibrahim. Ini Ibrahim pendito. Ibrahim Sembrono. Ayat dipotong-potong, dibuang. Nah, maka kita ini sabar. Ya sudahlah, memang harus seperti itu. Allah lebih tahu strategi. Tur digawe masa-masa pertengahan antara pemilu. Ya kan, ini tahun lalu mana pertengahan toh ya? Ini orang pati panas. Ini roda angkat-angkat sidik. Ya, sebab ini orang hati-hati, orang hati-hati. Ya namanya orang Muhammadiyah loh ya. Orang Muhammadiyah itu kadang-kadang juga rada mampu pola pikir politik. Nes pola pikir politik sosok ya pengen jadi pimpinan, sosok main cara-cara yang tidak benar. Tapi insya Allah di Muhammadiyah sampai sekarang ya, mudah-mudahan besok itu juga tidak ada pola-pola seperti itu. Kita sudah terlanjur kepleset kan? Ada kepleset satu apa ibu bapak? Jangan persani kulo, jangan persani kulo. Napa nih maksudnya? Yang niku nek lagi ngombe kira iso ngomong mboten? Ora iso ngomong. Wong sing kepengin ngungkreh-ungkreh Muhammadiyah iso wae wong Muhammadiyah niku enek sing nyuwap. Ya, diwehi lahan semene hektar nek ora iso ngomong. Ada nggak model cara gitu? Jadi ini sudah contoh-contoh, ini harus hati-hati. Mungkin pas napa ngucap enek sing ngono kuwi ngati-ati lho.
Pas napa musda pemilihan pimpinan 13 itu nek kira-kira nek sing menehi duit jenengan 1 juta itu gelem mboten? Gelem. Diwehi sapa? Nah, ora pertanyaan berikutnya. Oh iya, mana tapi balik lah. Tapi nek wong bisnis niku nek duwe modal semene kudu bagi semene. Jadi nanti berisiko. Nih, maka peringatan Allah, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Kemudian yang penting warab itu. Bersiap siagalah kalian. Dalam pemahaman ayat ini secara tekstual itu berkait dengan perjuangan di medan tempur perang. Tapi dalam konteks kekinian berkait dengan muktamar ini sudah barang tentu kita bersiap siaga bahwa muktamar harus sukses, harus bisa menentukan pimpinan-pimpinan yang memiliki jiwa juang, yang senantiasa berpegang pada Quran dan Sunnah, berpegang pada Quran dan Sunnah, tidak berpegang pada klenik-klenik macam-macam. Jadi kalau umat Islam ini nggak hati-hati akan dibawa sedikit ke klenik macam-macam. Maka Ahmad Dahlan itu prinsip ya, untuk menghilangkan TBC itu oleh para pengikutnya atau para penerusnya itu selalu dibawa warok itu. Kemudian di samping itu wattaqullaha, bertakwalah kalian. Untuk menggapai kesuksesan, kunci utama adalah sukses. Coba kalau kita perhatikan, suatu ketika Rasulullah itu pernah bersabda gini, bicara takwa itu, karena takwa itu yang akan menjamin keberhasilan. Ayuhan nas, inna rabbakum wahid, wa inna abakum wahid, kullukum min adam wa adam min turab, laisa li arabiyyin fadlun ala jamiyyin illa bittaqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Ala hal balatu. Allahumma fashhad. Begitu Rasulullah pernah mengingatkan mereka. Wahai manusia, Tuhanmu satu, Bapakmu dari yang satu. Nah, kalau kita sudah berpikir kita ini semua adalah anak keturunan Adam, ya, ketika berbicara tentang muktamar, berbicara tentang musbil, berbicara tentang musda, berbicara tentang mustab, berbicara tentang musran, itu semangat kebersamaan harus kuat karena kita adalah satu. Jangan ada istilah apa namanya, jegal-jegalan. Jangan. Kita ini satu, semua anak keturunan Adam. Tapi ya ingat lagi anaknya Adam baik. Gue sing gendro, disikir sing gendro sinten? Qabil Habib itu gendro. Jadi kalau saiki sene, bisa nek bisik sing ngajari. Ini kan ajaran elek. Muhammadiyah nggak mau seperti itu. Ya, ini. Kamu semua dari tanah. Wa adam min turab, Adam itu dari tanah. Artinya apa? Tidak dibeda-bedakan. Sepanjang mereka profesional dalam menjalankan tugasnya, dipilih. Jangan karena wah ini kok apa kuwi bisa bapake pimpinan ya kudu dadi pimpinan. Itu kalau saudara kita kan pernah menggunakan ungkapan ini bukan hadis loh ya, bahwa laisal fata mayaqulu kanabi walakinal fata mayaqulu ha anada. Nah, itu yang biasa dipakai sana. Enggak, kita tidak bicara karena bapaknya ini enggak, bukan itu. Tapi karena potensi yang dimiliki. Ini sudah barangkali ranahnya sudah mengucap musran ya. Kalau di sana kan kita nggak ikut, yang ikut boleh jadi beberapa.
Nah, kemudian laisani Arabian fadlun ala jamiyan illa bitaqwa. Karena takwanya aja. Jadi tidak ada kelebihan orang Arab terhadap orang bukan Arab, enggak ada. Tidak ada kelebihan antara si fulan dengan si fulan, enggak ada. Kecuali karena takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Allah hal balagtu. Ini kalimat retoris ya, kalimat retoris. Kalimat retoris itu kalimat pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Wong lagi disampaikan kok. Gitu kan? Nabi menyampaikan baru aja benar langsung tanya. Alal balagtu. Jawabannya nggak perlu. Tapi langsung beliau mengajukan permohonan pada Allah. Allahumma fashhad, ya Allah, saksikan aku sudah menyampaikan. Jadi kita berbicara tentang kebaikan-kebaikan di dalam Muhammadiyah, itu yang kita. Kemudian yang berikutnya akan menggapai kemenangan. Kalau itu dipegang, maka sukses. Muhammadiyah di dalam memperjuangkan akidah akan sukses. Dalam memperjuangkan nilai-nilai syariatnya akan berhasil. Sebagai penutup. Jadi tadi surat apa tadi? Surat Al-Imran ayat 200. Sekarang surat An-Nisa ayat yang ke-9. Nisa tidak berani melanggar pembawa acara tadi. Mana pembawa acara? Aku tak tambahi sak menit itu langsung tidur ning gelas ding 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 ding. Nah, 10 maksimal gitu. Allah berfirman, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullah. Jadi dua ayat ini bicara falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Hendaklah ada rasa khawatir orang-orang yang meninggalkan generasi sesudahnya itu generasi yang lemah. Generasi yang lemah. Ya lemah segala aspek. Jangan kita tinggalkan generasi yang lemah ekonomi. Maka Muhammadiyah punya namanya apa? Majelis Ekonomi. Diperkuat itu. Jangankan bicara itu. Di rumah tangga saja. Jangan sampai ada bapak ibu sugih ning terus mengko anake keleleran. Keleleran datang. Desa Sragen desa. Keleleran. Maka bapak ibunya mudai gendi utang bebasan sirah bersikil-sikil sirah awan begitu awan betek-betek ninggali anak supaya menjadi anak yang tidak miskin dalam hal kekayaan materi. Ini masuk di dalamnya kan apa? Orang akan bersedekah kira-kira dengan apa? Bersedekah pakai uang, pakai beras, pakai ya macam-macam. Ada yang bantah, enggak pak, cukup satu aja bisa kok. Tapi sama ke akhir sodako ya pak. Lagi orang tuh sodako misalnya sempat cukup bro. Itulah pentingnya Muhammadiyah itu kaya. Nah, Solo ini masya Allah semangat ya. Majelis ekonominya ada namanya apa? Ustaz yang baru-baru ini. Mimu udah ngerasa nih. Dereng. Saya itu punya beberapa bungkus itu, cukup saya masak satu, saya makan berdua. Ya, karena tinggal suami istri di rumah, ya, berdua. Yang lainnya saya punya tamu dari Jakarta saya kasih, dirasanya. Terus ada dari Semarang saya kasih. Pokoknya ada tamu bakdo itu saya kasih. Selesai itu kenapa? Ternyata mimo enak kataku. Nek enak tuku. Iya, tuku. Ojo mung jagane wewean. Tuku. Nah, ini dalam rangka apa? Membangun ekonomi, membangun kekuatan. Jangan sampai tinggalkan generasi rumah ilmu. Jadi ojo nganti lemah ilmu. Anak-anak Muhammadiyah harus cerdas. Itu. Asal Muhammadiyah bersaing karo
Lihat Muhammadiyah imbas psikis, waduh. Maneman harus cerdas Muhammadiyah. Kemudian ini yang lebih penting, jangan tinggalkan generasi yang lemah iman. Nah, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah, gerakan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau bicara gerakan dakwah itu, saya sing tak eling-eling Bapak Dr. Haji Sukiryono almarhum. Saya kemutan ini Pak Sukiryono ini. Jadi waktu itu sebagai gerakan, yang namanya gerakan itu bukan permandegan gitu. Di jule-jule itu. Artinya apa? Kalau kita ini ingin maju, tatap ke depan. Masa lalu oke. Tetapi masa depan yang harus menjadi perhatian utama. Jadi kalau kita ini bicara tentang hidup, itu hanya dulu itu susah. Apalagi pimpinan mau membula dulu. Dulu zaman saya. Oh enggak akan maju. Dulu oke. Sekarang menjadi titik tolak. Kemudian masa depan. Alimu auladakum fa innahu makhlukun li zamanihi ghairu zamanihi. Hantarkan putra-putri kalian, karena mereka akan hidup pada zamannya. Tantangan yang lebih berat bukan pada zamanmu. Ibu-ibu dan bapak-bapak sudah pukul 9:30. Ini nek kalau tutup nih. Ya jadi tutup ini mesti elek. Sekarang tutup no kan ya. Maka biar nanti tidak jelek gitu ya. Kita tutup dengan doa aja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi ya, mampu menginspirasi kita bahwa perjuangan kita belum selesai. Perjuangan untuk menegakkan kalimat Allah itu semakin hari semakin berat. Maka berjuang lewat organisasi atau persyarikatan Muhammadiyah adalah sebagai salah satu jalan yang insya Allah paling kuat. Nah, salah satu jalan tapi paling kuat untuk membawa dinul haq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'ala sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Irfa' lahum darajat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana warhamna wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarkal arda bi nuri syamsika abadan abadan ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal mu'minin. Allahumma ij'alna minal 'amilin. Allahumma ij'alna minal muflisin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wal najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf Ustaz, untuk tambah mendoakan Bapak Rodiuddin yang baru sakit di rumah sakit
di ICU Pak. Bapak Rodiuddin Muhammad Rodiuddin. Tanggal umum Pak, Tanggal umum. Putra Ninun sedang sebenarnya. Pak Antar Hanafi. Pak Anwar Hanafi. Antar. Saya biasanya kalau doa yang saya sebut anaknya, karena besok di akhirat itu insya Allah dikumpulkan antara anak dan generasi penerusnya. Jadi surat At-Tur itu mengingatkan belalina manu wartafa'at dzurriyyatu gitu ya. Jadi maka antar Hanafi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shfi. Allahumma shfi. Abu Antar Hanafi. Allahumma shfi Abu Antar Hanafi. Allah firman ya Rabbal alamin. Allahumma shfi Abu Antar Hanafi. Allah la yuqaddiru saqama bi ya Rabbal alamin. Allahumma shfi Abu Antar Hanafi. Allah firman ya Rabbal alamin. La yuqaddiru saqama bi ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu sekalian.